Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Rubiana Zaka Rahmatullah dari kelas IPA IB 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buku untuk tugas mata kuliah tafsir gitu. Ya, di sini saya akan menjelaskan gitu, mereview buku yang berjudul Diskursus Munasabah Al-Quran dalam Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Bapak Dr. Hasani Ahmad Said MA, salah satu dosen di Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah yang di Jakarta. Sangat berguna dan penting dibaca oleh kaum para muslimin dan muslimat yang mau mempelajari tentang diskursus munasabah Al-Quran. Buku ini menjelaskan secara terperinci tentang munasabah itu sendiri, dari sejarah terciptanya sampai ke penerapannya. Buku ini terbilang universal. Kenapa universal? Karena buku ini cocok bagi siapa saja gitu. Terutama orang-orang awam yang baru pertama kali membaca tentang tafsir ini gitu. Karena penulis dalam setiap lembar halamannya selalu dicantumkan footnote atau catatan kaki yang memudahkan bagi pembaca untuk memahami setiap penjelasan yang dibahas dalam buku ini. Jadi munasabah adalah, jadi saya akan menjelaskan ya dalam kajian yang ada di sini. Munasabah adalah ilmu yang membahas hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lainnya. Banyak bukti atau indikasi yang menunjukkan Al-Quran adalah salah satu kesatuan yang memiliki keserasian atau munasabah. Seperti yang dilihat dari surat An-Nisa ayat 82, surat Hud ayat 1, surat Al-Zumar ayat 23, yang dimana intinya menyatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diibaratkan sebuah gedung kokoh yang sempurna dan tidak ada perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran yang memiliki keterkaitan antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Kajian mengenai Al-Quran sudah berjalan dalam sejarah yang begitu panjang. Dari generasi dahulu sampai sekarang, banyak pula perdebatan dan perbedaan pemahaman mengenai perbedaan penafsiran Al-Quran. Banyak pula perdebatan dan perbedaan pemahaman mengenai perbedaan penafsiran Al-Quran dari generasi tersebut. Bahkan sejak generasi sahabat sekalipun, walaupun perbedaan penafsiran ini pemahaman, namun semua ulama sepakat akan kemukjizatan Al-Quran tersebut. Tapi masih ada saja orang-orang yang menyangkal kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Contohnya yaitu Abu Ishaq Al-Nizam dan seorang dari aliran Syiah yaitu Al-Murtada. Salah satu studi Al-Quran adalah ulum Al-Quran yang sudah matang sejak 7 sampai 9 Hijriah. Ilmu munasabah yang kita bahas pada bab ini merupakan bagian dari ulum Al-Quran itu sendiri. Ilmu munasabah ini sangat penting guna menjadikan seluruh ayat Al-Quran menjadi suatu kesatuan yang utuh, serta dalam memahami Al-Quran kita harus memahami seluruh isinya, bukan sepotong-potong. Jadi menurut Al-Qurtubi, keseluruhan Al-Quran sangat memenuhi persyaratan itu. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, hampir 88.000 kata, dan lebih dari 300.000 huruf yang dilaksana satu surah yang tidak dapat dipisahkan. Dalam buku milik ini, Richard Ben menulis bahwa tetap ada kemungkinan beberapa bagian dari Al-Quran mungkin hilang. Karena ingatan manusia yang mungkin saja keliru, maka dari itu membumikan Al-Quran merupakan suatu keniscayaan. Membumikan Al-Quran adalah melakukan upaya-upaya terarah dan sistematis di dalam masyarakat agar nilai-nilai Al-Quran hidup dan dipertahankan. Sebagai faktor kebutuhan dalamnya yang mencakup nilai lokal dan universal, ada 3 asas pembumian Al-Quran. Yang pertama, meniadakan kesulitan, Adam al-Haraj. Yang kedua, pembatasan beban, Taklil al-Taklif. Dan yang ketiga, penetapan hukum secara berangsur-angsur, Al-Adri fi al-Tashri. Pembumian Al-Quran harus terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan peradaban umat manusia gitu. Jumhur ulama sepakat bahwa urutan ayat dalam suatu surat adalah taufiki atau urutan yang sudah ditentukan Rasulullah SAW sebagai penerimaan wahyu. Namun mengenai urutan surat dalam mushaf, mereka masih berdebat gitu, apakah taufiki atau mushaf. Namun Nash Hamid Abu Zaid berpendapat bahwa surat dalam mushaf adalah taufiki karena sudah tertera berupa teks dari Lauh Mahfuz gitu. Perlukah munasabah gitu? Jadi ada 2 golongan yang berpendapat bahwa penting atau perlunya munasabah. Golongan yang pertama gitu, yaitu berpendapat bahwa munasabah penting karena adanya pertalian erat antara surah juga antara ayat-ayat sehingga diperlukan munasabah.
Sementara golongan yang kedua berpendapat bahwa tidak perlu munasabah ayat karena peristiwanya saling berlainan. Salah satu tokoh yang menggunakan pendekatan munasabah dalam penafsiran adalah Muhammad Quraisy Shihab melalui magnum opusnya yaitu Tafsir Al-Misbah. Jadi kita yang di sini yang menjelaskan gitu kan tentang Al-Misbah ini gitu kita. Kesan dan keserasian Al-Qur'an Muhammad Quraisy Shihab banyak terilhami dan banyak mengutip dari Al-Biqai. Buku berjudul Dir Khusus ini dalam Tafsir Al-Misbah yang ditulis Rasani ini sangat berguna dan sangat disarankan serta sangat penting bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih dalam munasabah Al-Quran. Begitu banyak aspek-aspek yang ditulis oleh penulis yang dapat membantu pembaca dalam memahami pembahasan yang telah dimuat dalam buku ini. Bahasa penulis juga sangat komunikatif gitu, sehingga membuat pembaca dapat mudah mengerti dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan buku ini juga memuat materi yang setelah disimpulan yaitu Al-Quran. Memiliki keserasian dari sisi ayat maupun surah, keserasian dalam setiap ayat, surat, dan antar surat. Menjadi bukti kesatuan sistem yang utuh dan komprehensif. Oleh sebab itu, keserasian tiap bagian-bagian Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak terbantahkan. Jadi kita juga melacak tradisi awal munasabah. Bila kita lihat susunan mengenai turunnya ayat-ayat Al-Quran berdasarkan sejarah turunnya kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan susunan ayat-ayat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani. Ayat yang awalnya turun berdasarkan sejarah adalah 5 ayat awal Al-Alaq. Namun berdasarkan susunan surat Mushaf Utsmani, ayat-ayat pertama adalah ayat-ayat yang termaktub dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah ayat 281 surat Al-Baqarah, tetapi yang tercatat dalam mushaf justru surat An-Nas. Peralihan susunan dari tertib nuzul kepada tertib mushaf adalah suatu rahasia yang harus diperhatikan. Proses peralihan itu menekankan waktu 22 tahun lebih. Dan usaha ini berakhir pada kajian munasabah. Oleh karena itu, sejarah munasabah ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal turunnya ayat pertama. Wacana tentang munasabah telah terjadi perbincangan ahli tafsir semenjak masa awal, yaitu pada abad ke-4 Hijriah gitu. Muncul Abu Bakar Al-Nisaburi yang mengintrodusir pengungkapan keserasian antar satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain berdasarkan urutan dalam mushaf. Sarjana berikutnya yaitu Fakhr al-Din al-Razi dalam karya tafsirnya Al-Tafsir Al-Kabir, Abu Ja'far Ibnu Zubair dan penulis ensiklopedia munasabah dalam tafsir Ibrahim Al-Biqai. Jadi gitu kali ya yang bisa saya jelaskan gitu perihal review dari buku yang saya udah bacakan tadi yang berjudul Diskursus Munasabah Al-Quran dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi buat kalian yang penasaran gitu tentang munasabah Al-Quran atau apapun itu gitu yang berkaitan dengan Tafsir Al-Misbah gitu, bisa langsung dibaca saja bukunya gitu ya, yang ditulis oleh Bapak Dr. Hasani Ahmad Said MA. Ya, jadi bahasanya juga yang disusun oleh Dr. Hasani Ahmad ini sangatlah komunikatif gitu. Jadi kita sebagai orang yang membacanya mudah memahami isinya gitu. Jadi tidak serumit apa yang dipikirkan gitu. Maksudnya kan biasanya buku-buku kitab tafsir atau buku-buku yang menjelaskan ini rata-rata memiliki bahasa yang mungkin kurang komunikatif gitu. Jadi kita sebagai yang membacanya kurang terlalu mengerti apa yang disampaikan gitu. Jadi kurang masuk ke dalam pikiran kita atau otak kita gitu, ingatannya gitu. Karena susah untuk dipahami oleh akal sendiri karena keilmuan kita belum sampai gitu. Tapi di sini sangat amat komunikatif gitu. Dan ini ibaratnya universal banget gitu. Jadi bisa dibaca oleh siapa saja gitu, orang awam gitu bisa. Misalnya kamu baru terjun ke dalam dunia munasabah Al-Quran gitu atau tentang tafsir gitu. Jadi walaupun orang awam pun sanggup gitu untuk membaca buku ini gitu. Jadi tidak untuk beberapa orang yang misalnya orang ini udah
pinter banget dalam ya keilmuan Islam baru bisa membaca buku ini, enggak gitu. Semua orang juga bisa gitu, yang penasaran mungkin gitu bisa untuk membaca buku ini gitu. Ya jadi pokoknya bukunya sangat bagus pokoknya, dan apa ya, saya pun bersyukur gitu bisa membaca buku ini gitu. Alhamdulillahnya ilmu yang saya dapat tentang munasabah gitu, pentingnya munasabah Al-Quran gitu. Jadi saya juga jadi makin penasaran gitu, dan saya juga jadi ingin membaca tafsir Al-Misbah ini gitu. Ya mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kalian semua ya. Pokoknya ambil yang baik, buang yang buruk gitu. Ya pokoknya billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.